Ya mungkin itu terjadi karena nggak mungkin seseorang bisa membuat statement udah bawa-bawa nama, udah bawa-bawa foto, udah segala macam. Kalau misalnya itu nggak ada kebenaran, yang ngapain kita bikin statement kalau misalnya cuma hoax doang ya guys. Setahu aku maybe ada physical abusive, mental abusive, mungkin ada. Balik lagi ke pasangan kita. Apa kitanya normal, apa kitanya baik. Jadi jangan playing victim kalau kitanya tidak berbuat juga. Track record ya, kalau NM ini pernah menyakiti beberapa pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu. Pastinya hanya di Opung SG Channel. Yoke kembali live di akun media sosial pribadinya menyapa para followersnya. Kali ini Yoke ikut membahas tentang Nikita Mirzani yang mengaku mendapatkan tindak kekerasan dari mantan kekasihnya yang berinisial RI. Awalnya, Yoke membahas tentang Mami Isazega yang menurutnya selalu merasa benar dan orang lain salah di matanya. Menurut Yoke, Mami Isazega sudah 2 kali melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Itu berarti sudah 2 kali juga Mami Isa menghina dan menistakan agamanya sendiri, membohongi nabinya sendiri, serta menistakan Tuhannya karena ia aslinya seorang laki-laki yang merubah kodratnya menjadi perempuan. Yoke mengaku malas membahas orang yang sama Tuhannya saja begitu berani. Yoke mengaku masih bisa memaklumi jika ada seorang transgender yang menunjukkan dirinya sedang beribadah, meskipun urusan ibadah itu sifatnya privasi. Namun yang dilakukan oleh Mami Isa yang membuat konten di tengah-tengah ibadah umroh yang dijalaninya, menurut Yoke perbuatan tersebut sudah keterlaluan. Apalagi sudah terjadi sampai 2 kali. Yoke hanya bisa berdoa semoga mereka yang mengendorse Mami Isa bisa sadar bahwa orang yang disupport adalah orang yang jahat, orang yang munafik, yang berani menistakan agamanya sendiri. Yoke kini sudah tak peduli lagi jika Mami Isa selalu menjelek-jelekan dirinya. Si maha paling benar, si maha paling suci, si maha paling tabarakallah, ya kan. Dia ke Mekah 2 kali, ya kan, menghina agamanya sendiri, ya, membohongi nabinya sendiri, menistakan Tuhannya. Sama Tuhannya aja begitu, ya kan. Kalau sholat pribadi di rumah nggak pakai konten, itu privacy, ya. Semoga yang endorse-nya dia dapat hikmahnya bahwa orang yang dia support adalah orang yang jahat, orang yang menurut aku munafik, ya, dalam agamanya sendiri, ya. Ini yang kedua kalinya dia melakukannya lagi dan secara nggak langsung mempromosikan melakukan apapun di tanah Mekah. Itu bukan agama aku, itu agama kalian, ya. Soal Nikita Mirzani, Yoke mengaku sudah tidak memfollow akun Instagram Nikita. Namun, menanggapi kasus Nikita Mirzani yang katanya mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari sang mantan pacar, Yoke menilai kabar tersebut ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Yoke yakin kalau apa yang diceritakan oleh Yolo Ine tentang kronologi kejadian saat Nikita Mirzani dipukuli, dihina dengan kata-kata kasar yang sangat tidak pantas, itu kemungkinan memang benar-benar terjadi. Kata Yoke, Yolo Ine sangat mustahil mengarang cerita karena ia memang punya bukti-bukti apa yang sudah diceritakannya. Namun menurut Yoke, semua harus dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri dalam memperlakukan pasangan. Apakah kita sendiri sudah memperlakukan pacar dengan normal, baik, dan tidak bersikap kasar dengan pasangan? Jadi menurut Yoke, jangan merasa jadi korban alias playing victim jika kita sendiri juga melakukan hal yang sama terhadap pasangan. Sama seperti yang dikatakan oleh Tengku Zanzabella, menurut Yoke, dari track recordnya juga bisa dilihat kalau Nikita Mirzani dikenal pernah menyakiti beberapa mantan pasangan dan mantan suaminya. Jadi kalau sekarang Nikita merasa jadi orang yang tersakiti, mungkin saja itu benar, tapi harus dilihat lagi track recordnya. Yoke juga meminta kepada para netizen untuk jangan terlalu kepo atau ingin tahu, karena itu adalah masalah orang lain, di mana netizen tidak perlu ikut mencampurinya. Apalagi, kata Yoke, semua yang terjadi pada Nikita Mirzani atau putrinya Loli tidak akan berpengaruh pada kehidupan netizen. Begitupun dengan yang terjadi pada Gaby Vesta. Kata Yoke, tidak ada pengaruhnya dengan hidup netizen. Yoke mengaku masih memaklumi netizen yang suka kepo, tapi terkadang apa yang ditanyakan netizen kepadanya
adalah hal yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Kata Yoke, apa yang terjadi dengan Nikita Mirzani mungkin karena Nikitanya yang terlalu bucin terhadap pasangan. Kini setelah putus, netizen dibuat kaget karena ternyata kisah cinta Nikita Mirzani dengan RI tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Yoke mengakui kalau ia pernah bilang Nikita mau berpacaran dengan RI karena RI bisa membantunya untuk memenjarakan FS. Kalau misalnya masalah Nikita Mirzani, aku udah gak follow dia lagi guys. Aku udah gak follow, aku udah di-block sama Nikita. Apa yang dia lakukan itu ada benar dan enggaknya. Yolo, ya kan Yolo ini. Dia mengeluarkan statement bahwa si Mas RI ini physical abusive segala macam. Ya mungkin itu terjadi karena nggak mungkin seseorang bisa membuat statement udah bawa-bawa nama, udah bawa-bawa foto, udah segala macam, screenshotan. Ada voice note juga. Kalau misalnya itu nggak ada kebenaran yang ngapain kita bikin statement kalau misalnya hoax doang ya guys. Setahu aku. Jadi maybe ada physical abusive, mental abusive mungkin ada. Tapi balik lagi ke pasangan kita, ya kan? Kitanya normal, apa kitanya baik, apanya kitanya nggak abusive juga ya. Jadi jangan playing victim kalau kitanya tidak berbuat juga. Track record ya, kalau NM ini pernah menyakiti beberapa pasangannya, mantannya ya kan? Yang aku tahu yang 2, 3, dan 4. Dipo, Sajat, sama yang terakhir si siapa Anthony ya, itu ada track recordnya bahwa dia physically and emotionally abusive ya. Kalau misalnya sekarang dia bilang dia adalah victim dari sama si RI ini, mungkin karena orang yang berbeda dan kasusnya berbeda, tapi kita lihat dari track recordnya it already sama-sama abuse ya. Batas just my opinion. Whatever happen itu adalah kehidupannya dia. Mau Loli sama Nikita nggak berhubungan segala macam itu masalah keluargaan. Kenapa kalian ikut campur coba? Kalian mikir nggak? Emang ngaruh sama kehidupan kalian? Kan enggak ya kan? Emang ngaruh sama kehidupan kalian? Kan enggak, cuma kalian kepo aja kan? Ya nggak masalah, keponya nggak masalah. Ya mungkin terlalu bucin. Ternyata sekarang kan keluar ceritanya bahwa yang terjadi ini nggak seindah yang kalian bayangkan ya kan. Ujung-ujungnya ngejelek-jelekin satu dan lainnya. 1 tahun lalu Kak Yoko bilang di live mereka pacaran, si NM suka karena bisa bantu menjalin si Fitri. Yes, tahun lah Desemberan lah ya mungkin. Sama Tony juga gitu, senyum pertama udah gak cocok dibuka aibnya iya. Berbeda dengan yang diceritakan Mami Sazega, Yoke mengatakan kalau kondisi Gaby Vesta kini baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, menurut Yoke, Loli juga memiliki sifat yang tak jauh berbeda dengan ibunya. Apalagi ketika Loli menyebut kata kasar untuk ibunya di hadapan media. Yoke pun heran kalau memang RI punya sifat buruk dan kasar. Mengapa Nikita Mirzani tidak memutuskannya saja sejak dulu dan malah memilih bertahan sampai berbulan-bulan? Ternyata baru dapat lagi informasi nih. Ada yang bilang dia itu bukan di Singapura ditangkapnya, tapi di Hong Kong. Ini akurat 1000% malahan mam katanya gitu. Bahkan teman dia yang di Hong Kong pas tangkap itu kabur semuanya. Pada meninggalkan Wegong gitu loh di sana. Si Wegong ini ketangkaplah di Hong Kong. Dan dengar kabar dia tidak sanggup untuk menebus. Ada yang bilang sih bisa sampai 10 tahun kalau nggak ditebus. Sekarang dia rasakan sendiri di balik jeruji di luar negeri. Dan di Hong Kong juga penjaranya lebih serem loh tuh, hukuman untuk tersangka PSK kalau di Hong Kong itu ketahuan secara ilegal. Ancamannya adalah deportasi dan denda 1 miliar. Bila tidak bisa membayar 1 miliar tadi akan menjalani hukuman selama 10 tahun. Makanya anak-anak online carilah uang yang halal ya. Jangan ngefans lagi sama Wegom. Udah tahu Wegomnya ditangkap. Bagusnya dia ketangkapnya di Hong Kong kan paling penjara 10 tahun. Kalau seandainya nanti Wegom udah keluar, ya udah jadi aki-aki dia. Gimana kabarnya Gaby? Baik sayang. Setahu aku dia baik-baik aja. Setahu aku ya. Setahu aku Gaby nggak ketangkap ya guys. NM harus berbuat baik dulu sama butuh waktu dibersihkan dosanya. Ya mungkin cara dia menanggapi soal anaknya tentang RI segala macem, you're not a good person either. Ngerti nggak? Jangan playing victim kalau misalnya you are one of the karakternya juga gitu kan. Kita berdrama, oh itu bukan salah aku adalah korban. Lalu juga pelaku, ngerti nggak sih? Loli sama emaknya sama-sama cik, ya sama-sama. Aku bisa lihat juga anak di bawah umur bisa mengeluarkan statement ibunya inilah, ibunya itulah di media loh guys ya. Ini di media dia menjelekkan ibunya sendiri kayak wow. Bekas TNI kasar, sekolahnya keras, pacar. Oke. Tapi yang menjalani hubungannya kan mereka berdua, say. Ya kalau misalnya nih bener dia keras dari awalnya segala macam abusive, lanjut gitu loh. Kok dari awal gitu loh. Tapi that's my opinion. Again, that's my opinion ya guys. Aku nggak mau terlalu komentar gimana karena itu kehidupan mereka. Mungkin dia suka yang keras. Ya sometimes kita mencari apa yang repeat gitu loh. Karena itu udah terbiasa dengan kenyamanan itu ya kan. Tapi itu ya, itu tanggapannya aku, oke? Kalau kalian percaya ya oke, kalau nggak juga apa. Nggak ada yang aku harus buktiin juga sih gitu loh. Tapi bener loh, ada buku psikologi orang suka cari cowok yang mirip mantannya M. Karena craving the same thing, ngerti nggak sih? Ya tujuan NM, ya tau lah. Aku nggak mau terlalu panjang-panjang, nanti berlarut-larut. Itu statement aku tentang si NM ya. Tapi serem aja sih kalau misalnya dia speak up terlalu banyak. Nggak takut itu ajudannya siapa, say? Ya kan? Nggak langsung powernya turun, ya nggak sih? Seolah dia ajudannya siapa, punya link di mana, ya kan? Seorang di Tomat Mahendra aja bisa memenjarai Nikita Mirzani, apalagi seorang RI, ya nggak? Kebayang nggak guys?
Apalagi seorang RI yang notabene punya link-link yang kuat. Serem gak sih? Yoke justru khawatir jika Nikita Mirzani terlalu banyak angkat bicara, mungkin saja akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan terhadap diri Nikita atau keluarganya.